Oke, mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami serahkan PA pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan ampuni semua kami yang melayani dengan sembarangan, semua kami yang melayani tidak menghargai pekerjaan Tuhan. Tuhan ampuni kami, supaya sekali lagi Tuhan masih berbelas kasihan mau memakai kami. Jikalau rumah Tuhan kami tinggalkan, kami tidak konsentrasi melayani dengan baik, Tuhan akan membuang setiap kami. Oleh sebab itu berbelas kasihanlah kepada kami, dan terimalah kami sekali lagi ya Tuhan. Tuhan yang mau memakai kami, biar setiap kami sadar anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, supaya setiap kami pengurus-pengurus, aktivis-aktivis disadarkan oleh Tuhan, ikut berbagian di dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan enak-enak di rumah, terus menyaksikan di TV, tetapi tidak mau terlibat sama sekali. Tuhan ampuni semua pekerja-pekerja Tuhan yang tidak pernah dewasa. Tuhan berkati setiap kami sekali lagi. Pakailah apa yang kami akan sampaikan, yang kami akan dengar pada malam hari ini. Tuhan yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Coba di-shoot dulu ruangan supaya semua lihat. Di-shoot siapa yang hadir di sini. Di zoom out dulu baru di-shoot semua ruangan, kasih lihat. Ya, coba putar kameranya supaya seluruh orang melihat. Tekuk sedikit ke kursinya, lihat. Saya setiap kali PA kayak tersendiri, saudara. Ini setiap kali kita PA seperti ini. Saudara lihat, ini semua kursi kosong. Sudah tahunan kita pimpin PA, kondisi selalu seperti ini. Tidak terlibat, tidak mau perhatian, tidak mau terlibat di fisik, semua dibiarkan kue sera-sera. Oke, sekarang kita akan melanjutkan sesi kita. Kita akan melihat Yesaya pasal ke-53 ayat yang ketiga. Yesaya pasal ke-53 ayat yang ketiga. Yesaya pasal ke-53 ayat yang ketiga. Yesaya 53 ayat yang ketiga, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Saudara perhatikan Yesaya pasal 53 ayat ketiga, ini semua bicara tentang Yesus. Yesus yang seperti apa? Yesus yang penuh kesengsaraan, lalu biasa menderita, saudara. Yesus yang penuh kesengsaraan, sengsara, dan biasa menderita, saudara. Jikalau Yesus biasa menderita kesakitan, hak apa kita orang Kristen hidup enak-enak dan tidak mau terlibat memikul salib, lalu mengikuti Tuhan Yesus? Barang siapa yang tidak mau terlibat di dalam ikut sengsara, ikut menderita di dalam Kristus, orang itu tidak layak berdoa kepada Tuhan, minta berkat dari Tuhan. Jikalau Yesus penuh dengan kesengsaraan, Yesus yang biasa menderita kesakitan, hak apa kita berkata, aku mau enak-enak saja? Kekristenan zaman hari ini, kekristenan yang begitu manja dan tidak tumbuh-tumbuh. Dikasih firman Tuhan, semua firman Tuhan sudah disampaikan, tetap tidak bertumbuh, karena dasar orangnya bebal dan hati tidak lembut untuk menerima firman. Oke, sekarang kita kembali. Yesus adalah contoh teladan di dalam penderitaan yang minggu lalu kita sudah bahas. Yesus adalah contoh teladan, nanti Paulus berkata, ikutlah teladanku. Seperti Paulus mengikuti teladannya Yesus. Lalu semua orang yang meneladani Paulus, mereka ibarat sedang meneladani Kristus, tetapi melalui contohnya Paulus. Kristus adalah satu-satunya yang menggenapkan semua tuntutan yang Bapa
perintahkan dan Bapa kasih. Jadi kalau Yesus penuh dengan kesengsaraan, biasa menderita, lalu Paulus akan mengalami penuh dengan sengsaraan dan biasa mengalami penderitaan. Orang-orang yang mengikuti Paulus, mereka pun akan alami penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Sampai kepada zaman kita sengsara tidak mau, menderita tidak mau, tapi kalau doa, minta Tuhan segera memberkati. Tuntutan yang Tuhan beri satu pun tidak mau dikerjakan, tetapi selalu minta Tuhan mengikuti tuntutan dari kita. Orang seperti itu tidak layak hidup di bumi, saudara. Oke, sekarang kita lanjut. Nanti saya akan mengkaitkan dengan penderitaan, dikaitkan dengan purgatori, lalu penderitaan dikaitkan dengan tulip, penderitaan dikaitkan dengan IPK, iman, pengharapan, dan kasih. Sekarang kita lihat prinsip-prinsipnya dulu. Yohanes 16 ayat ke-33. Yohanes pasal 16 ayat ke-33. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Saya catat dulu di sini supaya saudara yang telat bisa langsung melihat ayatnya di sini. Yohanes 16 ayat ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara perhatikan, Yohanes pasal yang ke-16, ini adalah masa-masa akhir hidup Tuhan Yesus, yaitu ini terjadi di perjamuan malam. Di perjamuan malam, Yesus memberitakan satu rahasia, yaitu kamu beroleh damai sejahtera, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Jadi penganiayaan tidak pernah diangkat dari dunia ini. Kesusahan, kesengsaraan, penderitaan demi nama Kristus tidak pernah Tuhan singkirkan di dalam dunia ini. Tetapi Kristus memberikan damai sejahtera untuk kita bertekun menghadapi semua kesulitan dan penganiayaan-penganiayaan yang kita akan alami, saudara. Barang siapa melayani tidak mau masuk ke dalam penderitaan demi nama Kristus, demi menjadi berkat bagi orang, dia tidak mau ikut menderita, orang itu kelak akan dihukum oleh Tuhan sampai waktunya tiba. Nanti Tuhan akan singkapkan banyak rahasia sehingga orang itu tidak berbagian di dalam banyak hal yang Tuhan mau kerjakan. Tuhan mulai membuang dia, Tuhan memakai orang yang lain. Sekarang kita lihat Yohanes pasal yang ke-17. Ini semua ayat-ayat prinsip untuk kita memahami tentang penderitaan. Tidak Tuhan singkirkan, tetapi Tuhan biarkan ada di bumi. Tuhan kasih damai sejahtera dan Yesus mendoakan. Yohanes pasal yang ke-17, Yesus mendoakan, saudara ya. Ini doa Yesus yang cukup panjang. Kita akan lihat dari ayat yang ke-13. Yohanes pasal ke-17 dari ayat yang ke-13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Saudara perhatikan, dunia membenci, tetapi Kristus tidak memisahkan orang percaya dari dunia yang membenci. Biarkan mereka ada di dunia yang membenci. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat, saudara. Perhatikan di sini ada doa perlindungan, saudara. Di dalam Mazmur Daud, Mazmur mencatat banyak ungkapan mohon perlindungan daripada Tuhan.
Waktu manusia berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan dari Tuhan karena kesengsaraan, kesesakan, impitan, dan derita yang dia alami, dia minta Tuhan melepaskan dia daripada musuh. Tetapi seringkali Tuhan tidak lepaskan dia dari musuh, tetapi Tuhan memelihara dia waktu musuh menghimpit dia, saudara. Sampai kepada Injil Yohanes, bukan kita yang berdoa kepada Tuhan minta perlindungan, tetapi Kristus berdoa untuk kita. Lihat di ayat ke-15 tadi, aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dan seterusnya. Jadi perlindungan dari Tuhan. Tuhan berikan kepada orang yang mau menderita demi Kristus. Perlindungan yang dari Tuhan, Tuhan berikan kepada orang yang dibenci oleh dunia. Kenapa dunia membenci? Karena murid-murid Kristus tidak pernah menganggap dunia sebagai tuannya. Tetapi Tuhan mereka adalah Kristus dan mereka selalu mengabdi kepada Kristus tanpa mencari muka kepada dunia, sehingga dunia mau mengesampingkan mereka. Oke, jadi kita sudah lihat penderitaan ini adalah penderitaan yang Tuhan izinkan. Tuhan tidak ambil manusia dari bumi yang membenci, tetapi Yesus berdoa supaya murid-murid mendapatkan perlindungan daripada yang jahat, saudara. Lalu Yesus juga berdoa untuk hasil yang dihasilkan oleh para murid, yaitu buah-buah yang dihasilkan oleh murid-murid Yesus. Yesus juga doakan ini semua, saudara. Kalau Yesus sudah berdoa untuk kita, masakan kita masih takut? Saya waktu di satu kota ada orang berkata, Pak, ada seorang ibu yang terus mendoakan pelayanan Bapak. Oh, saya waktu tahu saya kaget. Ibu ini terus mendoakan saya kaget luar biasa. Oh, kita senang karena ada orang mendoakan kita. Sekarang bayangkan, Yesus mendoakan para murid. Kita ganti kalimatnya. Yesus mendoakan kita yang sekarang ada di sini. Senang tidak? Kalau Yesus mendoakan kita, itu sukacita besar. Kenapa kita tidak bersyukur kepada Tuhan? Dan syarat Yesus mendoakan kita adalah murid-murid Kristus yang ada di dalam dunia yang membenci dia. Kenapa bisa membenci? Karena murid-murid setia mengabarkan tentang Kristus. Maka dunia membenci. Tidak ada kompromi, bicara terus kebenaran, lalu orang membenci. Saat itulah Tuhan memberikan perlindungan dari kesesakan yang dialami, saudara ya. Oke, ini semua prinsip-prinsip yang sangat menarik. Kita lihat lagi di 2 Timotius pasal yang kedua. Setelah kita membahas semua ayat-ayat kunci ini, kita nanti akan masuk membahas kaitan dengan 3 poin penting, yaitu ketekunan orang kudus, sama purgatori, sama IPK, iman, pengharapan, dan kasih. 2 Timotius pasal yang kedua. Perhatikan 2 Timotius pasal yang kedua. Ayat yang ke-9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Jadi menderita ada sebabnya, saudara. Menderita bukan karena kita berdosa, menderita bukan karena kita sakit penyakit karena salah makan, menderita bukan karena kita sengaja akhirnya mencemplungkan diri terhadap kesusahan, akhirnya kita jatuh bangkrut, kita main sesuatu judi yang menghasilkan keuntungan besar, lalu kita menderita. Lalu kita kena tangkap, kita masuk penjara, lalu kita berdoa, aku sudah menderita demi nama Tuhan. Omong kosong, saudara ya. Ini menderita demi Injil. Waktu menderita demi Injil di 2 Timotius di pasal yang kedua tadi, lihat di ayat ke-9. Karena Injil ini aku menderita. Aku dibelenggu karena Injil ini. Aku seperti penjahat, seperti Injil ini.
karena Injil ini. Aku seperti penjahat karena Injil ini. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Oke? Ini semua tema penderitaan yang sangat penting. Nah, sekarang coba kita lihat dari semua ayat-ayat ini, kita akan masuk kaitkan dengan ketekunan orang kudus. Ketekunan orang kudus ini masuk di dalam tema tulip. Dan ketekunan orang kudus ini selalu dikaitkan dengan keselamatan tidak hilang. Artinya apa? Seorang yang sudah diselamatkan, selama-lamanya tetap selamat. Oke? Nah, apa hubungan ketekunan orang kudus yang dikaitkan dengan keselamatan tidak hilang, dikaitkan dengan penderitaan? Nah, ini menarik, saudara ya. Jikalau keselamatan Tuhan sudah berikan, lalu orang yang sudah diselamatkan, dia menunggu saatnya nanti masuk ke surga melalui kematian. Kalau dia masih ada umur 50 tahun baru dia mati, selama 50 tahun dia jadi orang Kristen, tidak pernah ada penderitaan di dalam Kristus, maka orang ini akan seperti bayi yang punya tubuh besar, tetapi rohani bayi. Atau punya tubuh yang besar, tetapi sebetulnya dia kanak-kanak. Penderitaan membuat seseorang itu menjadi bertumbuh dan dewasa. Seorang bayi sampai berumur dewasa, dia akan mengalami terlalu banyak penderitaan. Jikalau seorang bayi tidak pernah alami penderitaan, maka bayi ini setelah besar, ini mirip seperti seorang boneka, saudara. Yang digoyang, langsung goyang-goyang. Tidak ada kekuatan, tidak ada ekspresi, tidak ada semacam pertumbuhan dan kematangan. Boneka itu mukanya sama, digoyang sebentar langsung goyang. Dan wajahnya seperti sesuatu yang diam dan tidak ada mimik dan tidak ada ekspresi. Bayi yang dibesarkan tidak ada penderitaan, lalu bayi ini akan bertumbuh nanti setelah dewasa kayak monster, saudara ya. Monster yang tampangnya baik dan lucu, tetapi sebetulnya di dalam dirinya tidak ada sesuatu apapun. Oke, sekarang kita kembali. Seorang bayi dia mulai akan alami kesulitan, yaitu nanti dia mulai akan alami semacam sinar. Waktu dia dilahirkan, dia mulai akan silau, saudara. Dia waktu silau, dia terus tutup matanya, maka selama-lamanya matanya tidak akan bisa melihat dengan baik. Maka seorang bayi begitu matanya sudah mendeteksi ada sinar, dokter biasanya kasih tahu, ambil senter, gerakkan senter di depan mata dia. Waktu dia lihat ada sinar, matanya akan mengejar sinar, saudara. Padahal itu sangat silau. Dan jangan kasih senter yang tajamnya luar biasa ya. Sekedar ada lampu, sinar, lalu jangan yang tajam, nanti matanya jadi rusak. Lalu dia akan mengejar yang sinar itu. Matanya waktu lirik-lirik, lalu matanya mulai mendeteksi cahaya, mulai gerak-gerak, padahal itu tidak mengenakkan untuk matanya. Nanti dia terus akan melihat cahaya. Dari lihat cahaya mulai pelan-pelan terbentuk. Benda yang dia lihat mulai terbentuk. Dan waktu dia lihat satu barang, dia mulai akan pegang, dia akan deteksi, dia akan cari tahu barang ini apa. Dia tidak bisa mendeteksi dengan meraba lalu dapat kesimpulan. Maka bayi akan pegang barang itu, dia akan deteksi melalui dia masukkan ke mulut. Mulut adalah alat pendeteksi yang paling perdana untuk seorang anak.
Maka apapun yang dia pegang, dia masukkan ke mulut. Dia kalau sentuh sesuatu, dia tidak tahu ini apa, tidak bisa. Begitu dia sudah cicipi, dia akan kayak mendeteksi ini apa. Ini sesuatu yang saya bisa telan atau yang saya tidak bisa telan. Ini sesuatu yang keras, ini sesuatu yang pedas, ini sesuatu yang apa. Dia mulai akan mendeteksi itu, saudara. Nanti setelah dia deteksi, oh yang ini saya bisa minum, maka dia akan kejar itu. Maka dia akan minum air susu ibu itu, ASI. Lalu waktu dikasih susu formula, pertama kali dia rasa nggak enak. Tapi waktu diminum jadi biasa. Dan dia akan minum susu formula dan seterusnya. Nanti setelah agak besar dikasih makan bubur. Lalu agak besar dikasih makan yang keras. Waktu giginya mulai tumbuh, dia mulai sakit, mulai demam. Lalu waktu dia mulai merangkak, mulai kejeduk, mulai benjol di kepala, mulai kesusahan, waktu dia mulai berdiri, kaki mulai getar-getar, mulai jatuh dan seterusnya. Bayi terus bertumbuh melalui kesusahan, jeduk kepala, lalu tangan jatuh, bengkak di sini, bengkak di sana. Setelah itu dia mulai matang, dia mulai tahu. Yang ini membuat kepalaku benjol, maka dia menjauh. Yang ini membuat kakinya jadi kuat, karena waktu dia manjat lagi, ternyata dia naik tangga, saudara ya. Oh, orang tua jaga dari bawah dan seterusnya. Nanti kakinya mulai kuat, mulai bisa merangkak dengan mendaki ke atas tangga, saudara. Lalu nanti mulai belajar. Waktu belajar setengah mati sampai nangis-nangis, hafal-hafal dan seterusnya. Seorang bayi menuju dewasa alami kesulitan yang begitu besar. Nanti bergaul sama teman, diejek dan seterusnya. Lalu mental dia mulai terbentuk. Waktu dia diejek, bagaimana dia bertahan? Dia ejek balik atau bagaimana? Karakter dia mulai terbentuk dan mulai terbentuk. Orang tua didik dia dan seterusnya. Jadi pertumbuhan seorang anak dari bayi menuju dewasa mengalami begitu banyak kesulitan dan penderitaan. Ini sesuatu yang mutlak untuk pertumbuhan si bayi. Sekarang kalau kita sudah menjadi orang Kristen, kita disebut bayi rohani. Bayi rohani yang tidak mau alami penderitaan, saudara coba bayangkan. Kita tubuhnya dewasa, tubuhnya besar, tetapi rohaninya kerdilnya luar biasa. Ada sedikit kesulitan, heboh luar biasa. Karena dari kecil tidak pernah alami kesulitan. Seorang bayi sudah alami kesulitan, lalu dibesarkan sampai sudah dewasa. Begitu muncul kesulitan, dia cuma senyum. Ini kesulitan saya sudah alami waktu saya umur kelas 1. Kesulitan muncul lagi, ini kesulitan waktu saya alami di SD kelas 2. Kesulitan lagi, ini waktu saya alami di SMP. Dia cuma senyum, saudara. Karena semua rekor hidup dia ini penuh dengan kesulitan. Maka tidak ada lagi yang sulit di dalam dirinya. Kecuali sesuatu yang baru yang dia alami, yang begitu sulit. Saat itu dia bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan kasih kekuatan untuk melewati yang sulit ini. Nanti setelah lewat, dia temukan ada kesulitan baru dan dia terus bertumbuh. Oke, sekarang kita kembali ya. Intinya semua orang yang sudah percaya Kristus, dia harus berdoa minta ada penderitaan yang dialami untuk pertumbuhan iman dia. Tetapi pertumbuhan iman seseorang ini melewati tahap yang kadang-kadang singkat, kadang-kadang panjang. Singkat karena orang itu mau bertumbuh. Panjang karena orang itu bebal. Sehingga sekian lama jadi orang Kristen, tidak rubah-rubah. Ada orang yang cepat bertumbuh. Begitu jadi orang Kristen, hanya berapa tahun kita lihat pertumbuhan dia begitu dahsyat. Sedangkan yang sudah lama jadi Kristen, dengar firman Tuhan sejak kecil sampai hari ini, pertumbuhannya kalah jauh sama orang yang baru Kristen, yang pertumbuhannya sudah sangat tinggi ini. Oke, nah seorang anak yang sudah disebut anak karena menerima Kristus, dia disebut anak Allah, maka dia harus masuk di dalam seluruh penderitaan-penderitaan di dalam Tuhan. Waktu penderitaan muncul demi nama Tuhan, maka Yesus tadi disebut doa perlindungan kepada orang-orang yang ditinggalkan di bumi, yang sedang alami, dibenci dan seterusnya. Kita akan disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberikan sukacita, damai sejahtera untuk kita bertekun di dalamnya. Oke?
Sampai suatu saat ada penderitaan yang mengancam jiwa kita, misalnya di sini, lalu kita mulai bergumul. Saya terus beriman kepada Kristus atau saya meninggalkan Kristus. Nah, terjadi kegoncangan di sini. Nah, kalau terjadi kegoncangan di sini, apakah boleh atau tidak? Ini wajar. Seorang manusia, dia bisa alami kegoncangan. Murid-murid Yesus, rasul-rasul juga pernah alami kegoncangan. Lalu bahkan sampai mungkin menyangkal di sini. Waktu dia menyangkal, kita tidak boleh langsung memvonis orang ini pasti nanti mati masuk neraka karena dia menyangkal di sini. Oh, belum tentu. Penyangkalan yang dialami atau yang dia lakukan, mungkin ini adalah bagian tahapan bagaimana dia nanti akan bertumbuh lebih tinggi lagi, lebih hebat lagi di hadapan Tuhan. Selama orang ini adalah orang Kristen yang bertobat sungguh-sungguh, dia waktu alami kegoncangan, mungkin dia menyangkal. Menyangkal itu bukan menyangkal selama-lamanya, menyangkal dalam waktu periodik tertentu, seperti Petrus menyangkal. Saudara. Petrus pernah menyangkal, aku tidak pernah mengenal Yesus. Tetapi apakah Petrus pasti masuk neraka? Belum, hidupnya masih belum akhir, masih ada tahapan di depan, saudara. Lalu bagaimana dengan Thomas? Thomas juga meragukan kebangkitan Kristus. Lalu 11 rasul semua meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Apakah mereka dikatakan adalah orang yang nanti pasti masuk neraka? Tidak, ini bagian dari proses pembentukan karakter dari mereka. Oke. Tetapi ingat, penyangkalan ini bukan sesuatu habit yang terus muncul, saudara. Contoh, sekarang dia nyangkal ya, karena ada kesulitan dia nyangkal. Setengah tahun kemudian dia nyangkal lagi, bertobat lagi, nyangkal lagi, bertobat lagi, nyangkal lagi, ini jadi habit. Nah, kalau terjadi kayak begini, kita ragukan dia ini sebetulnya sudah selamat atau tidak. Di dalam Alkitab, saudara perhatikan, murid-murid Kristus, waktu mereka meragukan Kristus, mereka bukan meragukan secara terus-menerus, terulang-terulang, tidak, saudara ya. Waktu mereka mengikuti Tuhan Yesus 3,5 tahun, yang mereka ragukan itu topiknya sama, saudara ya. Topiknya apa? Yaitu tentang Yesus yang akan mati, Yesus yang akan bangkit. Topiknya di situ. Karena kesulitan apa? Kesulitan mereka sudah dipengaruhi oleh semua ajaran rabi-rabi, lalu mereka sudah kena polusi, lalu mereka menerima satu ajaran dari Kristus, ini yang berbenturan dengan konsepnya mereka. Yesus kok akan mati, Mesias akan hidup selama-lamanya, Yesus kok akan bangkit. Bagaimana bisa Yesus yang mati kok Yesus yang bangkit? Mesias kok mati lalu kok bangkit? Mesias itu hidup selama-lamanya. Nah, ini yang kesulitan bagi mereka. Maka mereka ini meragukan Kristus di dalam poin ini. Oke, ada poin-poin yang lain tetapi utamanya adalah poin yang ini. Nah, sekarang kita kembali, jikalau kita adalah orang yang sudah diselamatkan, lalu hari ini kita meragukan Kristus di poin A. Lalu kita bertobat, setengah tahun meragukan Yesus di poin B. Kita bertobat, kembali lagi. Lalu 1 tahun kemudian, ragukan Yesus lagi di poin C. Jangan-jangan iman kita memang dari dulu belum iman yang sejati. Tetapi di dalam kondisi misalnya kita sudah mempunyai iman sejati, karena di dalam pertumbuhan iman kita terus mengalami kesulitan dan kepahitan yang luar biasa, mungkin tiba waktunya ada orang tertentu dia menyangkal, tetapi setelah itu dia seperti Petrus yang menangis luar biasa, lalu dia bertobat. Setelah itu tidak terjadi lagi semacam pengulangan-pengulangan yang jadi habitnya dia, saudara. Jadi 1 kali masih oke, kalau terus-terusan kita ragukan. Oke. Nah, lalu orang ini nanti akhirnya menjadi apa? Nah, kita lihatnya di akhirnya melalui apa? Melalui proses pembentukan Tuhan melalui jatuh bangun.
Intinya apa? Intinya orang-orang yang sudah 100% diselamatkan, dia tidak pernah akan murtad selama-lamanya sampai dia mati. Di tengah jalan dia mungkin menyangkal, karena ini bagian dari proses pembentukan imannya. Tapi sampai akhir, dia tidak pernah mungkin menyangkal Kristus selama-lamanya. Ini berbicara ketekunan orang kudus. Lalu penderitaan Tuhan pakai untuk mendewasakan orang seperti ini. Semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, rata-rata di masa mereka muda, mereka alami penderitaan yang begitu besar. Ada hamba Tuhan tertentu yang dari masa muda tidak pernah ada keluar kalimat penyangkalan sama sekali. Tapi ada hamba-hamba Tuhan tertentu di daerah tertentu, di dalam kondisi yang begitu mengerikan, di masa awal-awal dia mungkin pernah menyangkal Kristus. Tapi setelah itu dia menyesal luar biasa karena di dalam kelemahan imannya dia pernah mengatakan kalimat yang menyedihkan hati Tuhan. Tapi setelah itu sampai dia tua dia tidak pernah lagi ulangi hal yang sama. Oke, jadi ketekunan orang kudus waktu bicara tentang sekali selamat tetap selamat, Tuhan mengizinkan orang seperti ini masuk di dalam dunia penderitaan ini. Oke? Jadi dunia penderitaan ini sesuatu yang harus. Nah, lalu bagaimana dengan purgatori? Purgatori ini tidak bicara penderitaan di bumi. Purgatori atau api penyucian ini bicara penderitaan yang di luar bumi. Yaitu di mana? Di sono, saudara ya. Di saat kematian. Penderitaan di bumi ini sudah dilewati. Sekarang mengalami penderitaan di dunia sono, saudara. Ini api penyucian. Nah, kita kekristenan, khususnya dari Protestan gitu ya, kita tidak setuju tentang api penyucian. Penyucian yang dikaitkan dengan api ini berhubungan dengan orang percaya di bumi. Mereka dimurnikan dengan api. Emas dimurnikan dengan api. Dan waktu bicara api ini berhubungan dengan penderitaan. Dan mereka yang alami api itu tidak enak. Tetapi makin besarnya api akan memisahkan emas sama benda asing yang melekat di emasnya. Dan emas yang sudah dibakar sampai tingkat panas tertentu, emas itu akan mencair. Waktu dia mencair, semua elemen-elemen yang bukan emas akan keluar dan terpisah dari emas yang asli. Setelah itu nanti emas itu kalau sudah mengeras, maka emas itu murni emas adanya. Kotoran semua sudah keluar. Saudara kalau lihat ada bongkahan, katanya batu, dalamnya ada butiran emas. Bagaimana kita bisa ambil emasnya? Emasnya dicuci dulu. Oke, cuci, pakai air siram. Sekarang sudah semakin kecil, sudah semakin jelas lihat si emasnya. Tapi kotoran yang menempel ke butiran-butiran emas ini begitu banyak dan sudah nempelnya lama. Ini sudah mengeras. Bagaimana caranya? Bakar. Begitu bakar, nanti yang batu tidak meleleh, yang emas akan meleleh. Di panas tertentu dia akan mencair. Waktu emasnya mencair, kotoran-kotoran itu mulai terpisah. Nanti didapat ternyata cuma segini kecil emasnya. Tadi bongkahannya begitu banyak, waktu dibakar ternyata segini kecil. Tapi yang segini kecil ini semua murni emas. Oke? Nah, api penyucian ini dipercaya oleh orang tertentu sebagai tempat pemurnian orang-orang yang mati. Orang-orang yang mati masih dikasih kesempatan. Untuk apa? Kesempatan untuk bisa akhirnya loncat dari api penyucian lalu diterima masuk ke dalam surga yang permai. Bagaimana ada tahapan ini, saudara?
Di bumi sudah dikasih kesempatan pertama. Lalu waktu mati ada kesempatan yang kedua. Kalau begitu, kita nak ngapain ada di yang pertama bersusah-susah payah? Yang paling penting yang di sini dong. Lalu teori yang di sini bagaimana? Yaitu kita yang di bumi, kita bisa ikut andil untuk proses orang-orang yang di api penyucian ini, supaya waktu di penyucian bisa lebih pendek. Contoh, kalau orang ini dosanya besar misalnya ya, dia akan disucikan di api penyucian 15 tahun misalnya ya, pakai 15 tahun. Oh, karena ada jasa orang di bumi, maka nanti yang di sono enggak usah 15 tahun, bisa menjadi 10 tahun misalnya. Oh, dipersingkat waktunya. Enggak usah susah-susah di api situ, karena orang bumi ikut andil untuk menolong yang 15 tahun menjadi 10 tahun. Nanti yang 10 tahun ditolong bisa jadi 2 tahun dan seterusnya. Maka muncullah surat pengampunan dosa yang diperjualbelikan. Saya jual surat pengampunan dosa, oh ada orang beli, nanti siapa yang orang di sana yang kamu mau? Nanti pendek cerita, oh kalau saya bayarnya mahal, nanti yang di sana masanya akan berkurang, maka lebih pendek, dan seterusnya. Ini semua ajaran yang tidak ada di dalam Alkitab. Oke, nah sekarang kita kembali ya. Jadi penderitaan yang Alkitab maksud adalah penderitaan di bumi. Aku tidak memanggil atau meminta engkau mengambil mereka dari dunia, tapi aku mengutus mereka ke dalam dunia, saudara ya. Bukan utus ke api penyucian di purgatori. Oke, ini semua di dalam Yohanes pasal yang ke-17, saya simpulkan begini ya. Isi dari Yohanes pasal yang ke-17, Yesus akan meninggalkan dunia ini. Yesus akan pergi. Dia akan selesai, dia akan mati. Oke? Lalu Yesus memberikan semacam nubuat yang nanti akan terjadi, yaitu mengenai penderitaan yang mereka akan alami. Saya garis bawahi di bumi. Oke? Yesus tidak pernah katakan apapun di Yohanes pasal ke-17 tentang api penyucian di sini. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus mereka ke dalam dunia ini. Lihat ya, ini ada tema yang sangat menarik ya. Bapa mengutus Yesus untuk menderita. Yesus mengutus para murid untuk nanti menderita demi nama Kristus. Bapa, lalu Yesus, lalu para murid. Ini relasi yang sangat menarik. Nanti tema Bapa dan Yesus adalah satu. Lalu supaya mereka menjadi satu. Nah ini semua isi doa dari kalimat Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Nah dari semua kesimpulan Yohanes pasal yang ke-17, tidak ada satu ayat pun tentang api penyucian yang ada di sini. Saudara perhatikan, setiap kali bicara tentang dunia di sono, selalu nanti temanya begini. Sampai ke sono, yang percaya Yesus, surga. Yang tidak percaya Yesus, pasti yang bukan surga. Bukan surga, ya neraka. Selesai. Tidak ada kalimat, nanti yang sudah sampai ke sana, masih ada kesempatan untuk dimurnikan sebelum nanti masuk ke surga. Jadi masih ada kayak status antara untuk orang ini nanti bisa pindah ke sini. Itu tidak ada sama sekali. Oke, jadi ketekunan orang kudus sudah, purgatori ini sudah, lalu bagaimana dengan IPK? Iman, pengharapan, dan kasih. Nah hari ini saya akan menyoroti IPK dengan lebih panjang. Karena ini tema yang muncul di dalam Alkitab, dan Alkitab mengkaitkan 3 tema ini. Kita lihat dulu pemunculan kata IPK ini di 1 Korintus pasal ke-13 ayat ke-13. Mari kita lihat ya. 1 Korintus pasal yang ke-13 di ayat yang ke-13.
demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Urutan ini bisa balik-balik ya. Kenapa urutan ini bisa balik? Karena nanti kita akan lihat komposisi urutan ini memang dibalik. Iman, pengharapan, dan kasih. Wah, ini ajaran yang sangat penting yang tidak ada di agama manapun yang mengkaitkan iman dengan pengharapan plus kasih. Sekarang kita lihat Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal pertama ayat 3 sampai 5. Paulus selain di 1 Korintus, di kitab Kolose dia juga menggabungkan tema ini. Tapi nanti urutannya agak berbeda. Kolose pasal yang pertama, mari kita lihat. Kolose pasal pertama ayat ketiga sampai kelima. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu, saudara ya. Lihat, kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus. Nah, iman tertuju kepada Yesus. Ini nanti kita akan singgung. Jadi bukan iman kepada benda, iman kepada pakaian Yesus, iman kepada sesuatu yang digunakan oleh Yesus, tidak. Imannya langsung kepada pribadinya Yesus. Dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Kasih kepada semua orang. Orang apa? Orang kudus. Iman, kasih. Oleh karena pengharapan di ayat kelima, nah ini keluar iman, kasih, pengharapan. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Pengharapan yang model apa? Pengharapan yang diterima, dan inti dari pengharapan didapat melalui Injil. Perhatikan ya, iman kepada Yesus Kristus. Pengharapan didapat dari berita Injil. Kamu dengar dari firman kebenaran, yaitu Injil. Lalu kasih kepada semua orang kudus. Nah, sekarang saya akan ajak saudara untuk melihat yang kasih. Lihat di 1 Petrus pasal yang pertama dari ayat 1 sampai 8. Minggu lalu kita sudah membahas juga dua tokoh ya, Paulus sama Petrus. Ini juga Paulus 1 Korintus, Paulus Kolose, Petrus 1 Petrus. Mari kita lihat 1 Petrus pasal yang pertama. Dua tokoh ini adalah tokoh penting di dalam Kisah Rasul. 1 Petrus pasal yang pertama. Perhatikan 1 Petrus pasal yang pertama dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari kita listkan poin tentang IPK ini. 1 Petrus pasal yang pertama dari ayat yang pertama. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar dan seterusnya, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dan seterusnya. Ayat ketiga. LAI langsung kasih judul pengharapan, iman,
dan kasih. Nah ini menarik ya. Kita lihat ayat ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Lihat, pengharapan ini dari mana? Dari berita yang kamu dengar, kebenaran yang kamu dengar. Kebenaran yang kamu dengar ini, itu apa? Injil, yang tadi di kitab Kolose. Sekarang bagaimana dengan yang Petrus? Kebenaran, pengharapan dari mana? Dari berita tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus ini Injil, saudara ya. Sama ya, pengharapan fokusnya ke Injil. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Pengharapan menuju ke ujung sana, yaitu kekekalan sorga yang tidak binasa, tidak cemar, tidak dapat layu, tersimpan di sorga bagi kamu, pengharapan yang di ujung sana ya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Nah, pengharapan sekarang keluar tema iman. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Iman menantikan keselamatan. Keselamatan itu adalah Injil. Oke. Kita lanjut, perhatikan semua ini ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dalam api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Lihat di sini. Kasih. Kasih fokusnya ke siapa? Sekarang kembali ke sini ya. 1 Korintus pasal 13 ayat 13, iman, pengharapan, kasih. Kolose 1 ayat 3 sampai 5, iman kepada Yesus Kristus, kasih kepada semua orang kudus, pengharapan melalui Injil. Nah, lihat di sini. Kasih kepada orang kudus. Ada satu poin yang kurang di tema kasih. Pengharapan ke Injil, iman ke Yesus. Lihat 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 8, pengharapan Injil. Iman, Injil. Kasih, perhatikan 1 Petrus 1 ayat ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, kasih kepada Yesus. Nah, ini menarik, saudara ya. Jadi inti sari dari IPK, iman, pengharapan, dan kasih, ini adalah tentang Yesus, tentang Injil keselamatan. Setiap kali bicara tentang Kristus kah, tentang Injil kah, berarti keluar tema penderitaan. Barang siapa yang hidup demi Injil, pasti menderita. Barang siapa yang meninggikan Kristus pasti menderita. Maka tema iman pasti dihubungkan dengan penderitaan, tema pengharapan dihubungkan dengan penderitaan, tema kasih dihubungkan nanti dengan tema penderitaan. Nah, ini kita akan kaitkan IPK dihubungkan dengan penderitaan. Oke, kita lanjut ya. Iman berhubungan dengan penderitaan, pengharapan berhubungan dengan penderitaan. Apakah Alkitab menyaksikan hal ini? Mari kita lihat ya. Waktu Alkitab memunculkan tema-tema ini, nanti
tema penderitaan dimasukkan di dalam cerita itu. Kita lihat Ibrani pasal yang ke-11. Perhatikan Ibrani pasal yang ke-11. Bagaimana penulis Ibrani menghubungkan 3 tema ini. Oke, kita lihat Ibrani pasal yang ke-11. Di ayat yang pertama, dia kasih definisi yang sangat penting. Ibrani pasal yang ke-11, di ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ayat 1, dia kaitkan iman dan pengharapan. Di dalam terjemahan yang lain, iman adalah substansi dari apa yang diharapkan. Atau iman adalah sesuatu bukti dari yang tidak kita lihat. Oke, saya jelaskan dulu ya. Iman berhubungan dengan pengharapan. Pengharapan melalui Injil Kristus. Dengan Injil yang kita terima, kita dapat pengharapan. Pengharapan tentang apa? Tentang yang di sana, yang tidak layu, yang tidak rusak. Tapi kita masih di bumi, yang itu di sana. Kita belum lihat. Kita belum bisa ke sana. Kita masih di bumi. Kita masih mengharapkan harinya tiba. Waktu kita mengharapkan harinya tiba, ini pengharapan. Kenapa kita bisa berani berharap? Karena iman kepada Kristus. Iman kepada berita Injil yang membebaskan kita. Injil yang membebaskan kita, Kristus yang menyediakan tempat bagi kita, sehingga kita punya pengharapan untuk ke sana. Bukan nanti sampai sana tidak ada tempat. Tetapi Yesus berkata, aku pergi nyiapkan tempat bagimu. Ini pengharapan yang didapat dari berita Injil dari Kristus. Dan pengharapan ini semua bisa kita yakin dengan luar biasa, meskipun kita tidak lihat, meskipun kita belum sampai, ini adalah peranan iman. Oke? Jadi iman ini adalah fondasi yang sangat penting. Maka kalau saudara salah dengar firman, saudara akan punya iman yang salah, lalu iman akan mempengaruhi pengharapan yang salah. Contoh, percaya kepada Yesus, karena khotbah ya, kita dengar firman, percaya kepada Yesus, kau pasti disembuhkan. Nah, waktu dia dengar, dia dapat iman. Iman kepada firman yang salah, maka imannya salah. Waktu iman yang salah, dia imani, maka pengharapannya juga akan salah, karena fondasi pengharapan ini imannya salah, maka pengharapan juga salah. Maka nanti dia akan berdoa, minta Tuhan sembuhkan dia. Pengharapan dia pasti sembuh. Tidak usah ke dokter, buang semua alat medis, Yesus pasti sembuhkan saya. Melalui berita firman yang kudengar, aku imani. Tidak ada sakit di tubuhku, saya cabut semua. Saya harus berkata saya sehat. Meskipun ada dokter berkata saya sedang sakit, saya tolak semua sakit. Saya klaim saya sehat. Inilah orang yang beriman yang konyol, lalu berpengharapan jadi ngaco. Alkitab katakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Oke? Kalau firman Kristus menjadi sesuatu inti berita dan inti sari dari apa yang dikhotbahkan, maka iman akan bertumbuh, iman akan berfondasi kepada Kristus yang dia dengar. Kalau firman-Nya bukan Kristus, bukan yang benar maksudnya ya, yang non-Kristus, bukan yang benar, maka
dia akan mendapatkan iman yang koslet ini. Pengharapan dia akan koslet karena imannya koslet. Oke. Lalu iman dan pengharapan dihubungkan dengan penderitaan. Di mana? Ibrani pasal ke-11. Lihat ayat yang pertama, iman dia kaitkan dengan pengharapan. Lalu dia listkan semua daftar orang-orang yang saleh-saleh, yang suci-suci. Perhatikan kita loncat, nanti dia gabungkan dengan penderitaan. Lihat dari ayat ke-23. Waktu dia sampai kepada Musa, dia munculkan tema penderitaan. Ibrani pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23. Karena iman, Ibrani pasal 11, 23, yang Musa dia angkat kasus iman. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita. Perhatikan, tema penderitaan muncul di sini. Dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Jadi kunci penderitaan ini juga Kristus. Sekarang kita sudah dapatkan linknya. Iman fokusnya Injil atau Kristus. Pengharapan fokusnya Injil atau tentang Kristus. Kasih ini fokusnya tentang Kristus. Oke? Kasih kepada Kristus. Barulah nanti kita bisa mengasihi orang-orang percaya yang lain. Inti dari kasih, inti dari hukum Taurat, kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu manusia. Nah, nanti kita baru akan singgung yang itu. Sekarang kita kembali ke Ibrani pasal 11 ayat ke-23, waktu bahas tentang imannya Musa, Musa karena iman melihat ke depan, dia tolak untuk yang sementara yang ada. Yang sementara yang ada, dia dianggap anak putri Firaun. Dia tolak yang sementara, tapi matanya tertuju ke depan. Dia tolak yang sementara, yaitu tanah Mesir, tapi matanya melihat ke tanah perjanjian. Nah, ini menarik. Karena dia menolak kesenangan yang sementara, maka Musa masuk diam penderitaan. Karena dia dipanggil untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan demi dia taat kepada Tuhan, maka dia akan alami penderitaan di dalam mengikuti tiang awan dan tiang api. Menghadapi bangsa Israel yang begitu tegar tengkuk dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Ayat ke-26, ia menganggap penghinaan karena Kristus. Penderitaan, fokusnya mesti Kristus. Penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Ini Ibrani mencatat rahasia yang tidak pakai samar-samar. Musa menderita demi Kristus. Oh, kalau orang tidak belajar Alkitab dengan baik, mereka berkata, Yesus tidak ada di PL. Orang PL tidak pernah mengenal Yesus, karena Yesus baru lahir di perjanjian baru. Ibrani sudah mencatat, menganggap penghinaan karena Kristus. Jadi Musa mengenal Kristus. Yesus berkata, Musa menulis tentang aku. Bagaimana Musa yang menulis tentang Kristus tapi tidak kenal Kristus? Lucu, saudara ya. Jadi Musa sudah kenal Kristus dan dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta di Mesir. Sebab pandangannya dia arahkan kepada upah, yaitu sesuatu yang di ujung sana, yaitu pengharapan. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, ini jabaran dari Ibrani 11 ayat 1. Ia bertahan sama seperti ia melihat. Oke, sekarang kita kembali Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak
kita lihat. Jadi ayat 1, iman dikaitkan dengan pengharapan. Yang ayat 23 dan seterusnya, Musa mempunyai iman dan dia mempunyai pengharapan melihat ke depan. Ayat 27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut. 28, karena iman maka ia mengadakan Paskah. Iman kepada domba Paskah. Iman kepada Paskah, yaitu aturan yang Tuhan tetapkan. Ini nanti bicara tentang Kristus yang adalah domba Paskah. Oke, karena iman maka dan seterusnya, karena iman dan seterusnya. Sekarang perhatikan dari ayat 36 sampai 40. Ibrani pasal 11, 36 sampai 40. Saya baca dulu ayat yang ke-32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurang waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Jadi tokoh-tokoh semua sudah dilistkan, lalu dikasih kesimpulan, masih ada lagi tokoh-tokoh yang lain. Maka dia listkan. Oke. Ayat ke-33. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Jadi tokoh di pasal 11 dari ayat ke-36 sampai 40 yang tadi kita sudah lihat list-list sebelumnya. Waktu masuk 36 sampai 40 kita akan lihat dia gabungkan apa nanti. Di sini dia sebutkan ada iman. Oke, kita lanjut dulu ya. Ayat 33 ada iman. Ayat 34 mematikan api yang dahsyat, ini penderitaan. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan. Ayat yang ke-36. Ada pula yang diejek. Ini masuk di dalam penderitaan. Ini tadi di ayat 33. Lalu sekarang masuk di dalam penderitaan. Iman sudah, ayat 36, masuk dia penderitaan, 37, dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba, kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka, mereka mengembara di padang gurun, di pegunungan dan seterusnya. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan yang lebih baik dan seterusnya. Ini pengharapan. Pengharapan akan apa yang kelak akan diambil. Iman, pengharapan, ada penderitaan di sini. Oke. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 36 sampai 40 dikaitkan sama ayat 33 tadi. Lalu perhatikan Ibrani pasal yang ke-11 ayat 23, Musa mempunyai iman. Iman lalu masuk penderitaan. Iman di sini ada pengharapan, maka dia tolak disebut anak putri Firaun. Iman menuju ke depan, pengharapan ada di depan. Lalu penderitaan dialami di sini. Nah, sekarang saya akan kaitkan apa hubungan iman sama pengharapan ini. Tadi waktu kita membahas tentang ketekunan orang kudus. Ketekunan orang kudus bicara tentang sekali selamat tetap selamat. Orang yang sudah percaya kepada Yesus berarti dia sudah mempunyai iman kepada Kristus. Lalu pengharapan dia sudah mengarah kepada hidup yang kekal, yang sebagai sesuatu yang nanti dia akan terima pada saat akhirnya. Tapi jarak antara dia mulai beriman kepada Kristus sama memperoleh pengharapan yang sejati, di dalam masa ini dia masuk di dalam menderita. Penderitaan
Kalau kita noleh ke mundur, kita akan menemukan fondasinya iman yang kokoh di hadapan Tuhan. Kalau kita nolehnya ke depan, kita akan melihat pengharapan setelah masa penderitaan berakhir. Oleh sebab itu Alkitab katakan penderitaan yang sementara kamu alami. Jadi penderitaan ini adalah yang sementara. Di minggu lalu saya sudah katakan, meskipun kita ada suka, ada duka. Lalu waktu kita alami duka, ada kesedihan, ada orang yang meninggal itu juga kita lihat selain kesedihan, ada kesenangan, ada suka. Karena orang itu sudah kembali kepada Tuhan dan dia sudah ada di sana. Jadi semua pengharapan kita menuju kepada sana melalui kematian ada duka cita. Tapi kematian yang bagi orang tertentu duka cita sebetulnya itu sukacita bagi kita. Karena kita masuk menikmati sekarang mendapatkan pengharapan yang dulu kita idamkan. Sekarang kita sudah ada di dalamnya. Nah sekarang kita kembali ya. Waktu kita ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan. Kita mundur lihat iman yang kita sudah miliki di dalam Tuhan yang menyebabkan kita harus masuk di penderitaan. Karena iman dari firman Kristus, iman kita dapat dari Injil Kristus. Lalu kita yang beriman di atas fondasi Kristus dan Injil Kristus, kita mau melayani Kristus, mau menjadi saksi Kristus, kita pasti akan menderita. Waktu kita sudah menderita, kekuatan iman ini akan menopang kita bertahan dengan penghiburan yang Tuhan kasih, damai sejahtera yang Tuhan kasih, lalu kita akan lewati hari lepas hari, lalu kalau kita noleh ke depan, kita akhirnya akan senyum karena seluruh akhir penderitaan akan bertemu dengan pengharapan di sorga, tidak ada lagi tangisan dan air mata. Jelas ya? Jadi iman lalu pengharapan di depan. Nah celakanya orang Kristen sekarang masuk di dalam level iman plus pengharapan tapi menderitanya dibuang. Maka tidak heran kita lihat banyak orang Kristen sudah beriman. Imannya tidak pernah bertumbuh. Kenapa? Karena dia buang unsur menderita di sini. Lalu dia tahu nanti pasti masuk surga. Itu pengharapannya. Dia tahu di sini. Tetapi dia buang yang ini. Sehingga tidak pernah maju-maju dia. Sedangkan orang yang terus menderita, akhirnya dia punya kekuatan yang luar biasa kuat di dalam Tuhan. Dulu saya ketemu seorang bapak ya, dia tinggalnya di Hong Kong. Bapak ini bilang, saya waktu masih kecil, dari umur sangat kecil, saya sudah naik gunung, turun gunung. Saya punya papa sangat miskin, kami itu berkebun, itu kebun kami ada di gunung. Jadi saya dari kecil mesti naik gunung itu untuk berkebun. Lalu pulang lagi, turun ke rumah, lalu naik lagi. Setiap hari naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung. Sampai waktu saya ketemu dia kira-kira ada umur, kira-kira waktu itu ada 60 tahun, kira-kira 60 kurang. Tetapi kekuatan fisik dia, wah gila. Kayak anak umur 20-an. Kenapa? Karena dari waktu kecil, dia sudah begitu menderita. Saya kalau layani ibu-ibu yang sudah berumur tetapi masih tampangnya sehat, masih bisa gerak. Langsung saya ngomong satu kalimat. Ibu waktu masih muda pasti pekerja keras. Langsung dia senyum. Betul Pak, kok Bapak tahu? Kalau muda tidak pekerja keras, tidak mungkin sudah tua bisa kayak begini. Banyak orang sekarang salah. Dia mulai jalan pagi. Setelah umur 65 sudah begini jalan pagi. Meskipun ya tidak ada alasan terlambat ya, lebih mending daripada enggak. Jalan pagi mesti dari masa kanak-kanak. Coba kalau dari masa kanak-kanak, masa remaja sudah rajin seperti ini. Waktu dia berumur 60, jantungnya sudah terlatih sejak kecil sudah sehat. Sekarang orang divonis
engkau sakit ini, sakit ini, sakit ini. Kau harus banyak jalan. Baru dia mulai jalan, saudara. Terlambat, saudara. Jalannya sudah begini. Mestinya dari mudah. Banyak hamba-hamba Tuhan juga sama. Waktu masih sehat, tidak mau gunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk pekerjaan Tuhan. Akhirnya nanti setelah dia berumur, dia tidak menjadi hamba Tuhan yang kokoh dan kuatnya luar biasa. Karena di masa muda, dia jauhi diri dari penderitaan melayani Tuhan. Tetapi orang yang terus menderita di dalam melayani Tuhan, dia punya stamina, kekuatan mental dia luar biasa dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Inilah yang membuat kami kagum waktu kami bertemu dengan hamba-hamba Tuhan pelosok-pelosok. Kenapa? Mereka punya iman kepada Kristus. Mereka punya pengharapan nanti mati pasti diterima oleh Tuhan. Tetapi di dalam hidup mereka alami semua kesulitan. Maka mereka punya stamina dan mental dan jiwa pelayanan. Kita kagum-kagum melihat mereka. Waktu di Kerta, kebaktian di Kerta, kita ada share di situ. Ada seorang hamba Tuhan yang sudah senior. Dia cerita, dulu saya masih vikaris, saya pelayanan, saya dikasih gaji 25.000. 25.000 itulah gaji saya vikaris. Lalu saya melayani di pelosok. Kalau misalnya hari itu ada telur, lalu saya ambil telurnya saya makan, maka gaji saya dipotong uang telur tadi. Kalau telur tadi 2.000, maka gaji saya sekarang jadi 23.000. Dan gaji saya dibayar setiap 3 bulan. Mau nangis saudara ya? Kalau kita jadi dia, langsung berkata, Tuhan, setelah saya gumulkan, memang bukan kehendak Tuhan saya jadi hamba Tuhan. Langsung kabur. Tapi dia terus bertahan, lewati semua masa-masa itu, dan akhirnya sekarang dia menjadi orang kunci di sinode. Semua orang-orang melewati proses penderitaan yang luar biasa, sekarang ditempatkan di posisi-posisi strategis. Itu adalah orang-orang yang layak masuk menduduki posisi tertinggi. Celakanya sekarang banyak majelis-majelis ada di posisi tinggi, tapi tidak pernah masuk dalam penderitaan. Maka semua majelis, semua pengurus mesti dipilih berdasarkan salah satu unsur, ada iman yang sejati, ada pengharapan yang sejati, dan rela menderita dan terbukti sudah menderita. Bukan sudah dipilih, baru pura-pura menderita. Penderitaan itu tidak bisa dipura-purain, saudara. Orang yang rela mau menderita sama tidak terlihat semua jelas. Oke, nah, hamba Tuhan itu sekarang sudah diberkati oleh Tuhan dan orang yang menjadi orang kunci. Ada satu hamba Tuhan yang masih sangat muda. Harap dia ada lihat video ini ya. Dia keturunan dari seorang pendeta. Waktu saya melayani di Pulau Sumba, dia masih sekolah SMP, saudara. Waktu itu dia masih sangat kecil, saya melihat dia ada satu kakaknya, dua-duanya masih sekolah, masih sangat mungil. Saya khotbah di sekolah dia, dan sekarang yang satu yang tadi SMP, dia sudah sekolah teologi. Dia sudah lulus dan dia sudah master. Dia dikirim ke satu tempat pelosok, lalu dia cerita, aduh mau nangis dia. Aduh dia sudah mau cabut, kalau bisa jangan jadi hamba Tuhan lagi di sini. Dia dikirim ke satu tempat, tidak ada listrik. Tidur di satu tempat yang banyak nyamuk. Lalu tempat itu di bawahnya ada kelabang-kelabang, jalan-jalan, ada kalajengking bisa naik ke bambu-bambu di mana dia tidur di situ. Lalu tidak ada air di situ. Waduh, dia dikirim ke situ, dia setengah mati, saudara. Waktu kami ketemu sama dia cerita semua kesulitan. Tapi sisi yang lain, dia dipersiapkan Tuhan untuk dilatih dia punya mental. Kau sudah punya iman? Kau sekarang dilatih untuk menderita seperti ini. Dan nanti kita lihat kelak orang ini akan menjadi orang penting. Tahu dari mana? Tahu dari penderitaan yang Tuhan izinkan dia alami di masa dia masih vikaris. Orang yang Tuhan izinkan banyak penderitaan,
Tuhan akan memakai dia nanti di hari kemudian. Lalu di dalam pembicaraan, ngobrol sama dia, kamu punya rencana masa depan itu apa? Saya mau jadi dosen teologi. Wah, orang kalau sudah masa muda menderita waktu dia jadi dosen, dia bukan memindahkan bahan dari buku ke orang lain. Tapi waktu dia belajar sesuatu, waktu dia sampaikan dari hati yang paling dalam karena dia sudah menderita demi nama Kristus. Saya tinggal melihat orang ini nanti kelak setelah selesai vikaris, kapan dia dipendetakan, nanti dia tinggal di mana, lalu berikutnya bagaimana, ini menjadi objek studi saya mengamati orang ini. Ada satu hamba Tuhan saya ketemu di Rote, di dalam pembicaraan sama dia, harap dia juga nonton ya, kalau tidak hari ini harap suatu saat dia nonton. Orang ini begitu baik, waktu kami kenalan sama dia, terus kami tanya dia, Ibu sebelum di Rote, Ibu ada di mana? Dia sebutkan, saya ada di satu tempat namanya Boking. Orang TTS Timur Tengah Selatan pasti tahu yang namanya Boking. Boking adalah tempat yang sangat miskin. 10 tahun lebih yang lalu, saya kirim satu orang ke sana. Saya antarin teman itu ke satu titik perbatasan karena menuju ke Boking akan lewat di situ dan mobil akan sulit untuk menembus ke situ karena jalannya rusak. Maka saya tinggalkan satu orang di simpang sana, lalu kita sudah siapkan biskuit dan seterusnya. Lalu di situ dia cari ojek untuk menuju ke sana. Waktu saya lepaskan dalam hati saya, Tuhan, orang ini Tuhan jaga. Ini daerah yang begitu susah, begitu miskin. Akhirnya dia berangkat, kami tidak bisa kontak dia, beberapa hari di situ tidak ada sinyal. Lalu tidak lama kemudian beberapa hari kemudian dia balik. Lalu saya tanya dia, gimana pelayanan kamu ke Boking? Dialah orang pertama yang masuk ke Boking. Orang itu dulu usaha di Jakarta masih kecil, masih biasa. Dia seorang yang luar biasa ulet. Sekarang dia punya usaha sangat diberkati oleh Tuhan. Dia punya rumah besarnya luar biasa. Dan orang ini dulu ikut saya kirim naik ojek pergi ke Boking. Nah, saya tidak sebutkan namanya ya, orang Jakarta dengar ini dia pasti tahu siapa orangnya. Orang ini nyumbang gereja miliatan. Dia sumbang piano miliatan, saudara. Orang ini ikut saya kasih dia ke pelosok. Dan dia terima, dan dia senang. Lalu waktu dia pulang, saya tanya dia, gimana kamu? Aduh Pak, di situ saya nggak makan Pak. Lalu, stok biskuit gimana? Nggak ada warung, nggak ada yang kita kenal. Lalu saya naik ojek, saya booking ojeknya ikut saya terus. Kalau dia pulang, saya nggak bisa pulang nanti. Ojek yang dia dapat, dia booking terus berapa hari ikut dia. Kamu tidur di mana? Saya numpang tidur di sekolah. Tidur di sekolah di mana? Di lantai. Di situ tidak ada air minum, tidak ada makanan. Dia setiap hari cuma makan biskuit yang dia bawa, saudara. Jadi bagi berdua sama tukang ojeknya. Lalu layani siswa di situ. Itu daerah yang sangat miskin. Lalu saya kasih tahu pendeta yang kami ketemu di Rote. Lalu saya bilang, tim kami sudah ke sana. Pendeta itu ngomong begini, Pak, waktu saya sekolah teologi sudah selesai, kami masuk di dalam pengutusan. Lalu semua mahasiswa-mahasiswi akan diutus ke pelosok-pelosok, ada yang di kota, ada yang ke dalam, lalu satu persatu ditanyain. Siapa yang mau ke Boking? Semua tunduk kepala karena tahu Boking itu seperti apa. Saudara lihat nanti di peta ya, TTS Timur Tengah Selatan cari wilayah Boking. Sekarang sudah ada jalan bagus menuju sana, dulu setengah mati. Lalu semua tidak ada orang angkat tangan. Pendeta ini seorang wanita, dia cantik, dia angkat tangan. Saudara. Saya mau ke Boking. Semua teman tepuk tangan. Mungkin dalam hati, puji Tuhan bukan aku, tapi kamu. Waktu dia angkat tangan, dia mau ke Boking, dia seorang wanita. Keluarga pasti tidak setuju, lu cari mati di situ. Dia berani ambil langkah untuk menuju ke sana. Sampai ke sana, dia baru tahu, di situ miskin luar biasa. Orang di situ yang dia layani, orang yang sangat miskin. Uang yang dia dapatkan untuk gaji dia tidak cukup untuk dia hidup.
Bagaimana dia bisa bertahan hidup sehari demi sehari. Aduh, apakah dia salah langkah atau apa. Tapi dia terus bergumul di hadapan Tuhan dan Tuhan terus jaga dia. Sehari lepas sehari dia lewati sampai akhirnya selesai masa praktek dia di Boking. Waktu kami ketemu dia gembala sidang di salah satu gereja di pusat kota di Rote. Sampai hari ini saya masih ada Facebookan sama dia, saudara ya. Saya send foto-foto dulu sama dia. Dulu masa muda dia cantik sekali. Sekarang badannya agak gemuk. Harap dia dengar dia tidak tersinggung ya. Memang sekarang agak gemuk. Dulu dia setengah mati. Nah, orang-orang di masa muda, vikaris-vikaris yang mau demi Kristus menderita, yang mau merendahkan diri, orang itu akan ditinggikan. Orang itu menjadi gembala sidang. Dan sekarang posisi dia saya nggak tahu, dia sekarang melayani di mana, saya tidak tanya-tanya detail-detail lagi. Oke, sekarang kita kembali ya. Kecelakaan besar terjadi di gereja. Orang tidak mau menderita, tidak mau pikul salib, tetapi masuk menduduki posisi yang tinggi. Akhirnya pekerjaan Tuhan banyak terhambat karena posisi tertinggi diduduki oleh yang malas-malas. Harap gereja Tuhan diisi dengan orang yang rela menderita. Dan orang yang rela militan demi Tuhan. Jikalau tidak, gereja tidak ada pengharapan. Oke, sekarang kita lanjut. Perhatikan tadi iman, lalu pengharapan di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 8 ada kasih. Nah, hari ini saya akan selesaikan tema ini. Perhatikan, waktu saudara sedang menderita, saudara jangan lupa ada tema kasih. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat ke-13, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling tinggi adalah kasih. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena banyak orang, waktu dia ada di dalam dunia penderitaan, maka hambarlah kasihnya. Banyak orang di dalam dunia penderitaan, dia mulai melupakan kasihnya kepada Kristus. Dan di dalam penderitaan yang dia alami, dia mulai rasakan dia penuh kekurangan, dia lupa kasihnya kepada semua orang kudus. Kebanyakan orang yang sedang menderita, dia masuk kepada ekstrim pelit. Ingat pembahasan di PA khusus tentang diakonia. Jemaat di Makedonia begitu miskin, tetapi mereka tidak merasa kalau miskin mereka tidak boleh berbagian atau tidak sanggup berbagian. Mereka minta dengan Paulus kiranya menerima persembahan mereka. Jangan lihat mereka miskin, tetapi mereka ikut berbagian untuk apa? Untuk menolong orang-orang kudus yang ada di Yerusalem yang sedang kesulitan dan kelaparan. Dan Paulus memuji orang-orang di Makedonia. Meskipun mereka miskin, tapi mereka kaya dan berlimpah di dalam kasih. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka alami penderitaan. Mereka pasti mau usaha, mau kerja, mau apa, semua pasti dibendung dan diblokir. Orang yang kaya begini, yang minoritas, hidupnya makin lama makin susah, saudara. Karena kekristenan adalah agama yang ditolak, dan orang-orang Kristen pasti akan dibuli habis-habisan. Di dalam penderitaan, cenderungnya orang itu akan buka tangan dan mengemis. Tolong kami menderita. Tolong kami sedang kesulitan. Lalu setelah dia di dalam penderitaan, dia mulai meragukan kasih Tuhan kepada dia, dan dia mulai mengkritik Tuhan, dan mulai maki-maki kepada Tuhan. Ingat, kasih mesti diarahkan kepada Kristus. Kita lihat 1 Petrus pasal 1 ayat ke-8. Meskipun Kristus tidak terlihat secara mata oleh mereka, tetapi mereka mencintai Kristus. Kitab 1 Petrus adalah kitab penghiburan kepada orang-orang
di dalam dunia penderitaan. Ayat ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Oh, di dalam dunia penderitaan seperti itu, mereka masih tetap berpegang kepada kasih yang adil, kasih yang benar, kasih yang suci. Tidak mempersalahkan Tuhan, tapi terus mengasihi Kristus. Nah, sekarang kita kembali ya, waktu iman yang sejati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita ke dalam anugerah penderitaan. Anugerah penderitaan itu hanya sementara, karena akan diakhiri dengan pengharapan hidup yang kekal. Di dalam dunia penderitaan yang sementara bisa berapa puluh tahun, bisa 50 tahun, bisa 30 tahun, dan seterusnya. Di dalam penderitaan seperti itu, kasih kadang-kadang menjadi hilang, dan kasih menjadi yang tidak penting. Karena semua orang menderita selalu menunggu belas kasihan dari orang lain. Di dalam Alkitab, kita yang penuh dengan kesusahan, kita yang penuh dengan sengsara, tetapi kita terus melimpahkan kasih kepada orang lain. Karena teladan Kristus yang biasa alami sengsara dan biasa alami penderitaan, tapi Kristus terus memberi. Kristus yang terus memberi, bahkan memberi nyawanya. Saudara, kalau lihat simbol kekristenan itu salib. Berarti simbol kekristenan itu adalah penderitaan, salib. Banyak orang pakai kalung salib, tapi hidupnya mewah. Banyak orang pakai gantung kayu salib sebagai gantungan kalung dia, tapi hidupnya tidak pernah tahu berapa penderitaannya Kristus. Kita orang Kristen mengerti salib itu adalah penderitaan. Di atas kayu salib, Yesus masih menyatakan kasih-Nya. Kasih-Nya yang membebaskan, menyelamatkan orang yang ada di samping salib. Yesus waktu menderita tidak tangan begini minta-minta. Tolong saya murid-murid, tolong kirim makanan, kirim minuman. Waktu Yesus berkata, aku haus, karena itu 7 perkataan kayu salib yang harus digenapkan. Oke? Jadi Yesus adalah contoh teladan di dalam menyatakan kasih saat mengalami puncak penderitaan. Kita yang sedang di dalam penderitaan yang kita alami, penderitaan yang biasa, iman kita sedang diuji di dalam api, tetapi ingat, kita harus jalankan kasih. Yang terutama itu adalah kasih. Ini yang paling sulit. Sambil menderita, sambil berbelas kasihan menolong orang lain. Sambil menderita, sambil semakin berlimpah kasih kepada Tuhan. Ini yang sangat sulit. Banyak orang sambil menderita, sambil meragukan Tuhanku hidup atau tidak. Sambil menderita, sambil menghitung untung rugi. Sebelum jadi Kristen, hartaku begini. Setelah jadi Kristen, saya jadi miskin kayak begini. Mulai hitung untung rugi diri. Maka penderitaan waktu dikaitkan dengan iman, pengharapan, dan kasih, ini adalah tema yang menyatu, yang orang Kristen akan alami secara berbarengan. Saat kita menderita, kasih kita sedang diuji. Saat kita menderita, iman kita sedang diuji. Saat kita menderita, pengharapan di depan kita sedang diuji. Kau masih mengharapkan sesuatu di depan? Sesuatu yang akan kau terima? Air mata sudah tidak ada lagi? Mengapa sekarang kau penuh air mata dan kau sudah bersungut-sungut? Bukankah nanti akan diakhiri dengan tidak ada air mata lagi? Pengharapan akan diuji, iman diuji, kasih diuji. Semua ini Tuhan pakai penderitaan. Maka kita sebagai orang Kristen perlu berdoa, Tuhan,
kirim kesusahan. Amin. Nggak berani ya. Anak kita di rumah, kita perlu mohon Tuhan kirim kesusahan. Banyak anak-anak tidak alami susah. Sehingga nanti kalau sudah besar, waktu dilepas, kita tidak tahu nanti jadi apa dia. Saya bersyukur dulu orang-orang zaman dulu waktu kecil, orang tuanya miskin-miskin, sehingga dari kecil anak-anak dilatih untuk bertahan, berjuang, dan stamina jadi kuat. Ini semua dari masa muda. Saya dari masa kecil, saya ke sekolah jalan kaki pergi, jalan kaki pulang. Maka sampai hari ini betis saya gede. Saya kalau jalan kaki bisa dari pagi sampai malam, saudara. Tapi kalau lari saya nggak kuat. Kalau jalan saya kuat sekali. Dari sekolah pulang jalan kaki. Dan setiap jalan kaki saya hitung menit yang saya lewati. Saya pecahkan rekor makin cepat, makin cepat, makin cepat, makin cepat. Akhirnya jalan saya jadi betul-betul cepat. Pulang sekolah itu biasanya sudah sangat panas. Waktu itu kalau naik becak Rp1.000 ke rumah saya. Saya irit uang jajan tidak naik becak. Saya simpan, saya jalan kaki. Panasnya luar biasa. Saya jalan kaki, pergi, lalu jalan kaki pulang. Kadang-kadang naik becak waktu telat bangun. Waktu telat bangun, jamnya sudah mepet, harus tiba di sekolah, ada upacara bendera, kalau tidak dijemur, disuruh lari lapangan, lebih capek lagi. Akhirnya naik becak, ngebut-ngebutan, suruh becaknya cepat-cepat. Kalau bangun lebih awal, saya pasti jalan kaki. Dari sekolah saya ke rumah jalan kaki lumayan jauh. Nah, orang di kampung saya tahu rumah saya sama sekolah saya. Jalan kaki sampai ke sekolah. Lalu pulang lagi jalan kaki. Dan bertahun-tahun. Akhirnya kekuatan saya jalan ini sangat kuat. Coba kalau dulu saya tidak seperti itu, sekarang jalan sebentar sudah setengah mati. Anak-anak sekarang jalan 2-3 langkah, 10 langkah sudah duduk mobil. Turun mobil jalan misalnya 80 langkah sudah sampai ke ruang kelasnya. Duduk jalan sebentar sampai ke kantin. Lalu pulang sudah di mobil dijemput lagi. Kekuatan kakinya tidak terlatih. Orang yang dari dulu jalan, kakinya menjadi kuat. Saya punya betis gede, saudara ya. Orang kira saya pemain bola. Pemain bola itu betisnya juga gede. Nah sekarang orang kalau sudah tua baru mau lari pagi, jalan pagi. Ya memang tidak terlambat sih. Tapi kenapa tidak dari muda? Saya lagi mau gerakkan anak-anak saya, ayo pagi-pagi jalan kaki. Tapi anak sekarang sangat susah. Kebanyakan orang yang bangun pagi, kalau saudara keluar pagi-pagi, itu rata-rata orang dewasa. Jarang lihat anak-anak kecil ya, orang-orang yang muda-muda jarang. Maka nanti yang kecil-kecil kalau sudah besar, memble saudara ya, jantung nggak kuat, dengar gonggongan anjing, sakit jantung kambuh gitu ya, dikejar tikus, stroke gitu ya. Kurang ada semacam gangguan atau penderitaan. Oke, sekarang saya mau simpulkan semua ini ya. Jadi IPK, iman, pengharapan, dan kasih yang paling utama adalah kasih. Semua tema ini tadi kita sudah lihat, baik yang diajarkan oleh Paulus dan Petrus dan kitab Ibrani, ini semua berhubungan dengan kaitan dengan penderitaan. Dan 3 pilar ini, iman, pengharapan, dan kasih, ini adalah pilar yang sangat penting yang terus mendampingi di dalam penderitaan. Waktu menderita, imanku bagaimana? Waktu menderita, pengharapan di dalam Tuhanku bagaimana? Waktu menderita, apakah di dalam penderitaan saya masih terlibat di dalam kasih kepada orang kuduskah? Atau masih mengasihi Kristus? Meskipun saya tidak melihat Kristus, tapi kasihku berlimpah kepada Kristus. Kristus memberi penghiburan, Kristus mendampingi aku. Sampai akhir hidup saya, air mata dihapus oleh Kristus, dan kita selama-lamanya bersama dengan Kristus. Wah, itu pengharapan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semua yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur untuk semua catatan kitab suci yang mendorong setiap kami, yang mengarahkan setiap kami
untuk kami mengerti rahasia tentang penderitaan yang sejati. Kami berterima kasih Tuhan menghidupkan iman kami yang sebelumnya mati melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kami yang imannya mati sekarang sudah dihidupkan. Dan pada saat iman kami dihidupkan, kami yang sudah diselamatkan, kami otomatis diberikan pengharapan, jaminan yang pasti di dalam Kristus, kami akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi kami juga diberikan semacam kepastian untuk menderita demi iman yang kami sudah miliki, dan demi kesaksian tentang Kristus yang harus kami saksikan di bumi selama kami masih hidup. Dan saat kami menyaksikan kami akan masuk di penderitaan demi penderitaan, tapi Kristus berdoa untuk kami, Kristus memberikan penghiburan kepada setiap kami, dan Roh Kudus diberikan untuk mendampingi kami, Roh penghibur mendampingi setiap kami. Dan pada saat kami mengalami penderitaan di dalam Kristus, Tuhan menguji kasih di dalam diri kami, apakah sudah hambar atau masih ada. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau Tuhan mengizinkan penderitaan sebagai bukti untuk membuktikan kemurnian iman setiap kami. Oleh sebab itu kami berdoa, jikalau kami yang hidup kurang mengalami penderitaan, Tuhan berilah penderitaan kepada kami, supaya kami bertumbuh di dalam jalur yang benar, supaya kami disiapkan menjadi seorang anak Tuhan yang betul-betul matang secara mental, rohani, dan fisik, untuk menjadi prajurit Kristus yang handal untuk melayani Tuhan seumur hidup kami. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan nyanyi satu lagu, kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyi lagu Bangkitkan Jiwaku, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan melalui wadah GRI di tempat ini. Ayo. Ku datang padamu Tuhanku, ku bersandar pada firman-Mu. Dengarlah doaku yang hina dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Datanglah Roh Kudus, kuasai daku, dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Kedua, berilah Roh-Mu dalam hatiku, bakarlah cemar dan dosaku, biarlah pekerjaan-Mu jadi. Oh bangkitkan jiwaku yang lesu. Oh bangkit jiwaku yang lesu. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Datanglah Roh Kudus, kuasai daku, dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Ketiga, bangkitkanlah aku ya Tuhan, agar ku sukacita dalam-Mu. Biar ini teksnya nggak muncul ya. Bangkitkan jiwaku yang lesu. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Datanglah Roh Kudus, kuasai daku, dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan melalui kelas PA ini. Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini kami belum bertumbuh di dalam melayani Tuhan. Dan kami tidak serius di dalam menangani semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. Padahal kami mengetahui di dalam Alkitab, apapun yang kamu kerjakan, lakukan seperti untuk Tuhan. Tapi kami sering lakukan bukan untuk Tuhan, tetapi untuk babu-babu. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, karena Tuhan tidak lagi kami hargai di dalam ibadah, di dalam kehidupan kami. Biarlah ada pertobatan yang sungguh-sungguh terjadi, khususnya di tempat ini, sehingga apapun yang kami kerjakan sungguh-sungguh Tuhan berkenan. Siapa saja yang Tuhan libatkan untuk melayani, Tuhan berikan hati yang takut dan gentar di hadapan Tuhan.
Sehingga semua yang kami kerjakan setiap hari sungguh-sungguh semua yang terbaik untuk Tuhan. Jikalau hari ini kami ada gagal, biar kami minta ampun untuk minggu depan tidak gagal lagi. Demikian seterusnya. Tetapi yang sering terjadi, sekali kami gagal, seterusnya kami terus mengalami kegagalan dan tidak pernah bangkit dan tidak pernah bertumbuh. Tuhan ampuni kami, Tuhan belas kasihanlah kepada kami, sehingga kami masih Tuhan layakkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa bagi tempat-tempat yang lain, gereja-gereja lain, Tuhan juga berkati semua mereka, semua live streaming yang sungguh-sungguh mengkhotbahkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati semua siaran-siaran, sehingga tidak ada firman yang lolos, tidak ada perkataan firman yang terputus, tetapi semua perkataan firman bisa diterima dengan baik, dan orang akan bertumbuh imannya di hadapan Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.